sebagai subjek atau sebagai pelaku. Kalau di dalam buku halaman berapa nggih? 38. 38, Ustaz. 38. 8. Baik, kita abaikan dulu bukunya. Materi yang di laptop atau ke yang di tab atau yang di HP. Kita masuk di contoh-contoh. Tarol uskuru. Toro telah terbang. Apa al-uskuru burung. Dulu kita sempat membahas kalau fa'ilnya atau pelakunya berakal, dia pakai kata siapa simbolnya. Tetapi ketika benda itu tidak berakal, maka orang Jawa mengatakan opo. Di Indonesia kan apa? Nono. Jadi ini untuk memudahkan itunya. Niteni untuk mengetahui fa'ilnya apa begitu. Tarol uskuru telah terbang. Apa al-uskuru burung itu. Toro il contoh kedua. Jarol khisonu. Jarol khisonu. Jaro telah berlari. Apa al-khisonu kuda itu. Kalau diartikan bebas, kuda itu telah berlari. Jaro fi'il, al-khison fa'il. Nomor 3. La'ibal waladu. La'iba telah bermain. Siapa al-waladu anak laki-laki. Kenapa pakai siapa? Karena al-walad adalah manusia. Iya. Nah, diartikan Jawa pakai kata sopo. Laibal waladu telah bermain. Siapa al waladu Laki. itu. Baik. Lanjutkan di nomor 4. Ya'umus samaku. Ya'umus samaku. Ya'umu sebagai fi'il, as-samaku fa'il. Ya, ya'umu sedang berenang. Apa as-samaku itu. Perbedaan sabaha dengan ama, perbedaannya adalah kalau sabaha itu berenang secara umum. Tetapi kalau ya'umu itu lebih spesifik. Dia itu ada upaya bergerak. Berenang, bergerak, mengambang, dan seterusnya. Jadi ya'umu itu artinya ya berenang, akan tetapi lebih spesifik. Ada gerakan untuk bertahan hidup. Ya'umus samaku telah berenang apa asamaku ikan. Yasbahu juga boleh. Yasbahu samaku. Akan tetapi orang Arab menggunakan pola ya'umu. Kalau ya'umu lebih spesifik. Kemudian yang berikutnya ada tamu berupa kucing. Satu tutup dulu pintar. Selanjutnya adalah yalsa'ul ba'udu. Yalsa'u menggigit
Apa al-ba'udu nyamuk itu? Yalsa'u sedang menggigit. Apa al-ba'udu nyamuk itu? Fi'il, fa'ilnya al-ba'udu. Nomor 6. Ta'kulul bintu. Ta'kulu sedang makan. Siapa al-bintu anak perempuan itu? Atau anak perempuan sedang makan. Di sini kurang kata itu. Karena makrifat. Ruwet. Sampai itu sendiri ya. Anak perempuan itu sedang makan. Pembahasan. Kalimat-kalimat di atas diawali oleh fi'il atau kata kerja atau predikat. Jadi bahasa Arab kemarin kita pernah membahas kata kerjanya itu di depan. Fi'il dulu baru fa'il. Sedangkan yang datang setelah fi'il adalah fa'il atau pelaku atau subjek. Ya. Kemudian perhatikan harokat terakhir. Kita tengok harokat terakhirnya. Itu selalu rofa. Salah satu cirinya adalah domah. Pasti rofa. Fa'il itu pasti rofa. Salah satu cirinya adalah domah. Maka domah itu apa? Dia sebagai tanda i'rab rofa. Dia hanya sebagai tanda i'rab rofa. Ini posisi domahnya. Domah itu apa? Tanda rofa. i'rab itu apa? Kemarin sudah pernah bahas. Ciri. Harokat. Ya, harokat akhir kata. I'rab adalah harokat akhir kata. Itu ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan harokat. Nah, untuk hal ini kita menggunakan harokat. Fa'il biasanya isim ma'rifat. Kita ketahui bahwa al-usfur, al-khison, al-walad, as-samak, al-ba'ud, al-bintu, semuanya adalah isim ma'rifat. Apa cirinya? Didahului al. Betul. Didahului dengan huruf al. Namun kadang-kadang fa'il bisa berupa nakiroh, tergantung konteksnya. Siapa yang bisa mencoba? Contoh fa'il yang dia nakiroh. Kalau yang ma'rifatkan tadi alif lam atau alam, nama daerah, nama orang. Tapi kadang fa'il berupa nakiroh. Siapa mau nyoba? Yang dibendakan itu loh, apa itu? Pengetahuan. Belum bisa? Perlu dibantu? Bantu, Ustaz. Itu dulu ya, oke. Diawali huruf jar mungkin ya.
Bukan. Kan tadi saya bilang kalau fa'il yang dibutuhkan pasti fi'il. Fa'il pasti letaknya di depan. Dan Depan. Rajulun. rajulun. Seorang laki-laki telah datang. Nah, laki-laki yang mana? Nah, ini bebas. Pokoknya ada laki-laki yang datang. Datang. Ya, jadi rajulun bisa rajulu boleh. Minar. Seorang itu telah datang. Tapi kalau rajulun, seorang laki-laki telah datang. Datang. Tidak boleh menggunakan kata itu. Karena itu hanya digunakan untuk makrifat. Nonton? Untuk fa'il ada pertanyaan. Dia bisa makrifat, dia bisa nakirah. Nakiro. Oke. Tergantung konteksnya. Yang mau dia ketika seseorangnya atau bendanya itu belum dimaksud secara khusus, maka boleh berupa nakirah. Contohnya seperti tadi. Contoh lain di hadis Arba'in nomor 2. Contoh hadis Arba'in nomor 2. Kedatangnya malaikat Jibril. Ada yang hafal hadis Arba'in nomor 2? Yang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah itu Ustaz ya? Ya, dia menggunakan untuk nakirah. Ada yang hafal nggak hadisnya? Ya Muhammad akhbirni ala Islam. Itu ya Ustaz ya? Yang itu. Nah, bukan. Ya Muhammad itu berarti Muhammad kan marifat. Dan itu pun tidak bentuknya kata kerja. Itu panggilan, beda. Saya Ja'a. Pak Ja'a Jibrilu kulai lailan atau kulai lailan itu Ustaz. Yang datang setiap malam bulan Ramadan itu Ustaz ya. Mal Islam itu enggak? bukan. Hadis Arba'in nomor 2. Tuliskan. Oke. Ani Bani Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun. Lah ini ittala'a alaina rajulun. Rajulun ini adalah fa'il dari tola'a. Ittala'a. Tola'a. Kalikane tola'a muncul alaina ing atase sapa rajulun Seseorang. siji sadidun bayadhi siap sing lambine putih banget, sadidu sawadi sya'ri sing rambute ireng banget ngeten. Jadi rajulun itu adalah fa'il dari tola. Ittala'a alaina rajulun syadidu
biyadis itu asalnya adalah ittola'a rajulun alaina. Kenapa jar majrurnya itu diawalkan? Karena ini sebagai penekanan. Benar-benar telah muncul di antara kami waktu itu. Ittola'a alaina rajulun. Muncul di sekitaran kami seorang laki-laki. Dia menggunakan nakirah. Bisa dipahami sampai sini? Fi'ilnya yang mana Ustaz ya? Zata Rajulun. yaumin ya. Yang Ittola'a itu. yang Yang tolak Rajulun. tolak Tolak apa? Fi'il. tolak kan fi'il. Rajulun fa'ilnya. Ya, betul. Kan Rajulun itu ada alaina saja. Alaina Alaina rajulun. jar majrur. Jar majrur alaina. belajar majrur didepankan itu karena untuk penekanan. Oh ya ya ya. Benar-benar datang kepada kita. Hmm. Seperti itu. Ya ya. Jadi pahami ya. Jadi untuk fa'il itu bisa makrifat, bisa. Sama kira. Namun kebanyakan atau sering-sering terlihat berupa isim makrifat. Di antaranya ada alif lam atau alam, nama. Misalnya akala Mustafa, akala Muhammadun, akala Khalidun, dan seterusnya. Meskipun dia tampaknya nakiroh, akan tetapi itu bukan nakiroh, karena alam, nama orang. Nah, itu perhatikan mulai Insyaallah. Fi'il, fa'il. ruhu bi alamati raf'i. Sek dewe mesti fi'il. Bar fi'il mesti fa'il. Hmm. Ini adalah format yang umum. Berbeda dengan ittala alaina rajulun tadi. Karena itu ada maksud khusus, yaitu penekanan. Akan tetapi secara normal itu predikat, kemudian subjek. Subjeknya diakhiri dengan tanda dialamati dengan tanda ar-raf'i. Salah satu silakan untuk membacakan kaidah mulai. Al-fi'lu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ya, isim yang dirofakkan didahului oleh fi'il dan menunjukkan kepada orang atau barang yang melakukan pekerjaan. Kalau orang itu berarti yang berakal, kalau barang itu berarti yang tidak berakal. Contoh ikan. Itu merupakan barang. Isim yang dirofakkan. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Ya, insyaallah paham Ustaz. Gampang ya. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah pelan-pelan Ustaz nih. Baik. Sekarang saya mau cerita. Boleh cerita nggak nih? Boleh. Monggo.
Silakan, Ustaz. Tafadhol. Jadi kenapa fa'il itu rofa? Ada filosofinya. Fa'il itu kan pelaku, rofa itu diangkat. Jadi di dalam makna kehidupan sehari-hari, orang yang melakukan pekerjaan itu derajatnya diangkat. Wong sing sregep niku derajatnya mesti diangkat. Dia dipandang orang baik, minimal seperti itu. Kemudian selain orang yang bekerja keras, dia akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Maka derajatnya diangkat dari berbagai segi. Dari segi ekonomi, dia lebih terangkat. Dari segi wibawa, dia lebih terangkat. Ya gara-gara itu. Karena dia fa'il. Karena dia pelaku. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, jadilah fa'il. Jadilah pelaku. Sebagaimana yang kita pelajari, kita belajar bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Arab itu untuk memahami isi Al-Quran, memahami isi hadis. Jadikanlah kita pelaku sebagai pembelajar. Dan juga pelaku pengajar, kan ngoten. Ya. Nah, jadi rofa, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya begitu. Maka yang berrofa itu diantaranya ada mubtada, ada khobar. Nah, nanti ketika kita bahas itu, kita akan sampaikan kenapa mubtada rofa, kenapa khobar rofa. Karena kita sekarang belajar fa'il rofa, maka saya ceritakan bahwa pelaku dia diangkat derajatnya. Itu dalam makna kehidupan sehari-hari. Nah, nek pengen tahu, ini salah satunya adalah kita pelajari namanya nahwul qulub. Nahwu tetapi untuk hati. Nahwul qulub. Nahwul qulub. Ya. Ini luar biasa sekali ya Asatidzah. Pengarang kitab Nahwu itu dia bisa mengambil makna-makna nahwunya untuk kehidupan sehari-hari. Termasuk jumlah mufidah dan seterusnya. Itu sebetulnya ada maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kapan-kapan kita sepilkan sedikit-sedikit. Biar itu belajar bahasa Arab tidak cuma belajar bahasanya saja, tetapi kita sebetulnya juga bisa mengambil pelajaran yang ada di balik itu semua. Kita akan lebih merasa. Rasanya lebih nikmat kalau kita memahaminya lebih dalam. Tidak hanya sekedar tahu teori, akan tetapi kita tahu praktiknya, kita tahu juga dalam mengambil kehidupan sehari-hari. Oke, untuk fa'il cukup. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Dipersilakan. Tanya dulu, Ustaz. Untuk hubungannya tadi, Ustadz cerita tadi kan akan diangkat gitu ya, derajatnya gitu nggih. Terus hubungannya dengan fa'il tadi apa? Apakah karena i'rabnya yang akhir itu dhammah atau bagaimana itu? Bagian, jadi yang saya ulangi lagi ya. Yeah. Fa'il itu kan pelaku. Yeah, pelaku itu yang suka mengerjakan pekerjaan. Nah, orang yang suka melakukan pekerjaan, dia senang kerja untuk berbuat baik, maka akan diangkat derajatnya. Intinya ngoten. Itu kan makna filosofisnya itu. Betul, makna filosofisnya fa'il. Misal nih, guru kan fa'il. Karena dia mengajari murid-muridnya. Guru mengajari murid-muridnya kan ngoten.
maka guru itu sebagai fa'il, sebagai Pelaku. pelaku. Ya, karena dia pelaku pengajar, maka dia diangkat derajatnya. Dipandang, oh dia guru, dia dosen, dia ustadz, dan seterusnya. Itu kan salah satu derajat yang dipandang manusia. Ada Jadi bisa tekanannya jadi pelakunya itu saja, ya, tidak berhubungan dengan irobnya, bukan ya? Erob itu kan tanda akhir. Lah ya tanda akhirnya itu. Domah kan Kita, termasuk tingkatan yang tertinggi. Ya, ya. oh tingkatan harokat, ya domah itu Harokat, ya. salah satu ciri. Irob. Oh, ya. Irob tertinggi. Ya, ya. Yang nahwu hati tadi Ustadz, bahasa Arabnya apa tadi Ustadz? Nahwul kulub, Nah, kulub. nahwul kulub, nahwu hati. Dengan fa'il tadi apa Ustadz tadi ya? Apa? Hubungannya dengan fa'il tadi ini nahwu ini berarti kan menganalisis atau gimana Ustadz ya? Ya, Hmm. dalam nahwu kan kita belajar fa'il. Filosofinya fa'il kok bisa rofa itu gimana? Jadi bukan domahnya, tapi karena rofaknya. Fa'il adalah rofa. Orang yang suka melakukan pekerjaan, derajatnya tinggi. Sederhana ini bisa memahami? Ya, insya Allah. Oke, siap Ustadz. Bisa. Agar kita derajatnya tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka kita harus giat di dalam melakukan pekerjaan. Fa'il. Fa'il. Harus fa'il. Nanti pas ketemu jumlah ismiyah ada filosofinya lagi. Ya. Di SMA di mana-mana nggak ada menerjemahkan, mempelajari nahwu kayak saya nggak ada. Ya, ya. Siap menerima Ustaz. Termasuk ilmu aneh ini. Ya. Itu perlu sekali Ustadz. Filosofi fathah di atas, kasroh di bawah, domah dan seterusnya itu perlu untuk pengetahuan. Kan kita ini sudah senior semua. Yeah. Nambahin Ustadz. Loh. Jadi kalau udah senior-senior itu kalau hanya mengandalkan yang diucapkan atau hanya diulang-ulang, itu udah menurun kemampuannya Ustadz. Jadi kalau kemampuannya sudah yang relatif bagus itu lebih baik itu yang makna itu Ustadz ya. Jadi filosofi ini termasuk memaknai. Jadi kalau mengingat itu dibarengi dengan dimaknai ini akan lebih gampang Ustadz gitu tambahan saya Ustadz. Ya. Tapi memang untuk yang bisa menyampaikan seperti ini jarang guru nahwu yang bisa menyampaikan. Rata-rata guru nahwu itu hanya menyampaikan rumus-rumusnya. apalagi ciri-ciri rofa dan sebagainya. Tapi makna tersirat dalam kehidupan jarang yang tahu. Nonton. Saya dapatnya bukan dari MTA juga, mohon maaf. Saya tambah belajar mandiri.
untuk meningkatkan diri. Jadi tidak hanya dengan orang MTA. Ya, ya. Kita lanjut ke tamrin. 8 menit cukup untuk tamrin 1. Mari kita tengok halaman 39. Soha adikku. Ayam jago itu berkokok. Pakainya mana? Adikku, Adikku. Ya, adikku. adikku. Nomor 1, jawabannya adikku. Baik. Nomor 2, Fa'ilnya tobibu. at-tabibu. Atau ibu. Nomor 3, Al-amilu. Nah, amin. Wahol al-amilu. Fa'ilnya al-amilu. ya. 4, Waqafa sauru. at-taur. As-sauru. Fa'ilnya. As-sauru. 5, Al-auladu. al-auladu. Betul. Kemudian 6, Al-falahu. Petani. di situ al-aula tidak pakai hamzah kotok. Kalau di sini saya tulis hamzah kotok. Yang di buku silakan untuk Ditambah. ditambahi hamzahnya. Hmm. Al-aulad. Kemudian 7, itu bukan bakaro tapi baka. Tulisan ini baka. Baka. Oke. Hmm. Artinya menangis. Kalau bakaro berpagi-pagi. Bakara pagi-pagi. Aktif lu. Oke, 8. Latahol as-su'banu. Masuk. Su'banu. Fa'ilnya as-su'banu. Betul. 9. Al-ghaibu. 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 Oke. Ghaibu. Ada pertanyaan? Tentang hamzah wasal dan hamzah kotok tadi, Ustaz. Oke. Itu penulisannya itu yang benar kan kalau yang wasal ini hanya alif saja ya, yang hanya huruf tegak aja, huruf ya, misalnya tanda alif saja. Tapi kalau yang kotok itu kan harusnya ditulis dengan hamzah. Ini cara penulisan atau bagaimana Ustaz ya ini ya? Kok di atasnya itu ada yang sukun, ada yang di situ ada huruf shad. Itu maksudnya atau hanya karena penulisan atau karena ya memang kaidahnya udah begitu gitu, maksudnya gimana ya? Atau yang Usmani dengan Quran biasa kan kadang ditulisnya beda juga Ustaz gitu. Itu sukun sama short itu kalau saya menerjemahkan ya kan. Alif tidak pantas berharokat. Saya ulangi lagi. Alif tidak pantas berharokat. Berarti kudune harokate sukun. Sampai sini paham? Oh gitu. Oke. Nah, terus karena alif itu tidak pantas berharokat, ketika di depan dia wasol,
maka diberi kata a. Contohnya at-tobibu. Contoh lagi at-diku. Contoh lagi al-amilu. Kan ngeten. Jadi bacanya gimana Ustaz? Ja'a langsung nggak dibaca alifnya ya Ustaz? Tidak terbaca. Langsung ja'at tobibu. Ja'at tobibu. Karena di situ kan alif lamnya wasol. Alifnya itu hamzah wasol. Maka dikasih simbol shot. Shot. Oke. Kalau shot tidak tertulis juga boleh. Gimana Ustaz? Kalau shotnya tidak tertulis nggak boleh? Boleh juga. Shot itu nggak wajib. Oh. Nah, jenengan perhatikan di halaman 39 itu kita perhatikan hurufnya samsiah atau komariah. Ketika komariah dia menggunakan sukun istagholal amilu. Tapi ketika dia samsiah maka pakai shot. Sohat diku ja'at tobibu. Dan nomor 4 itu dia nggak konsisten. Wakotas sauru harusnya pakai di atas. Pakai Nanti shot, pakai wasol ya Ustaz ya? ya pakai wasol. Karena tidak wajib, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari halaman ini ternyata penulisan tanda wasol shot itu tidak wajib. Jadi intinya ngoten. Kalau hamzah kotok wajib tulisi hamzah. Kalau hamzah wasol tidak wajib tulisi shot kecil. Membingungkan nggak? Insya Allah tidak Ustaz. Bisa dipahami. Oke. Kalau hamzah kotok bagaimana? Wajib dibaca, Ustaz. Wajib ditandani, Ustaz. Oke, wajib ditulis hamzah. Ini titik tanpa koma, ngeten mawon. Karena tulisannya terus, Ustaz. Pripun? Cas, nah. Iji kuat orang. Paten ono sih. Jadi kalau kotok wajib ditulisi simbol hamzah. Kotok wajib ditulisi simbol hamzah. Kalau wasol tidak wajib diberi shot kecil. Berarti boleh aja. Tapi tidak wajib. Paham jami'an? Jadi kalau Insyaallah fahim. sebentar, Oke, Bon. jadi yang halaman 39 ini kadang ditulis shot, kadang ditulis sukun, itu sebenarnya nggak usah dikasih tanda juga nggak masalah Ustaz ya? Nggak masalah. Terusnya yang komariah yaitu kan ada alif lamnya, yaitu yang disukun. Alifnya disukun. Kalau komariah harus sih? Biasanya disukun. Ngeten.
Tapi nek pas samsiah ladagos Sya'ban itu tidak wajib dikasih sop. Wakofal sauru tidak harus ada sopnya. Kemudian bisa dipahami, kalau masih bingung bisa japri Nggih, atau Ustaz, matur suwun. Nggih. ngoten. Minggu ini kita sudah sampai latihan 1. Minggu depan kita lanjut di tamrin 2, tamrin 3, tamrin 4, pokoknya sak rampungnya. Oh, nggih. Saya harapannya adalah jenengan tidak bosan untuk belajar. Insyaallah Ustaz. Semangat. Harus semangat. Ya. Saya pakai personel 1 pun nggak masalah kan. Saya tidak harus ngebut. Personel 1 pun tidak masalah. Kan gitu. Artinya ketika ada kendala langsung disampaikan, jangan jadi menumpuk. Karena tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Namanya bertanya tentu itu penting. Kan begitu. Iya. Ya, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tambah semangat dan tambah semangat lagi. Syawal. Insyaallah. Iya.